Ya, teman-teman balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Jadi tanggal hari ini, tanggal 15 gitu ya. Launching smartwatch dari Amazfit. Jadi ada namanya GTS 2 Mini, yaitu turunan dari si GTS 2. Sebelumnya saya kan pernah beli GTS 2 dan itu bagus banget jamnya karena bisa kita gunakan untuk nelpon atau jawab telepon gitu ya. Dan ini adalah Amazfit GTS 2 Mini. Mungkin ada beberapa fitur yang dikurangin dari sebelumnya, tapi fitur yang sama, ini dia masih menggunakan AMOLED display ya, yang artinya dia juga bisa always on kayak HP-HP. Kita akan lihat dalamannya, sama aja sebenarnya, cuma ada kabel charger, terus buku manual dan juga HP-nya. Dan kabel chargernya juga mirip dengan yang GTS 2 ya. Terus untuk jamnya sendiri, bungkusnya mirip-mirip kayak gini ya. Dia ada plastik tapi plastiknya dop-dop gitu. Ini kalau dilihat dari pertama kali, dia ada dua lapisan warna yang berbeda. Ketebalannya ini jelas lebih tipis daripada GTS 2. Sensornya juga sama persis tampilan untuk sensornya. Dan mungkin untuk pertama kali ini kita harus pairing dulu nih ke HP. Nah, bener kan? Jadi kita harus scan dulu menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Di sini karena saya sudah pernah menggunakan, jadi gampang aja. Saya nggak perlu install lagi, tinggal scanning aja di jamnya. Lalu kita pairing dan seperti biasa update firmware terbaru, lalu sinkronisasi data sebelumnya, seperti biasanya lah. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada dua lapisan warna yang berbeda. Ini maksudnya di bagian atas itu ternyata metal atau mungkin aluminium malahan ya. Sedangkan di bagian bawahnya yang hitam ini dia plastik ya. Plastik. Kalau sebelumnya itu kan GTS 2 itu dia kayak keramik, berat dia ya. Yang ini lebih ringan banget malahan. Jadi kita nggak ngerasa kayak pakai jam. Bawahnya plastik, atasnya logam. Terus untuk layarnya, ini memang lebih kecil daripada GTS 2. Untuk LCD-nya sama-sama AMOLED ya. Jadi desainnya nggak jauh berbeda, cuma ini lebih kecil aja. Mungkin kalau untuk cewek cocok banget karena jamnya nggak terlalu besar. Terus kalau kita lihat fitur-fiturnya, di sini sama persis dengan GTS 2. Dan saya mau coba kompasnya ya. Jadi kompasnya ini halus nggak tampilannya, karena sebelumnya di seri yang pertama yang awal video itu ya, kompasnya agak-agak kasar dia belok-beloknya. Nah ini ternyata sudah halus teman-teman. Pergerakan atau tampilan layarnya belok-belok derajatnya ini halus. Ya tadi saya lagi kalibrasi ya, jadi makanya gerakinnya harus kayak mutar-mutar gitu. Terus data GPS tidak bisa masuk karena saya lagi ada di dalam gedung. Nanti kita akan coba. Itu ada tekanan udara. Tadi teman-teman baca ya, ada tekanan udara yang bisa kita ketahui. Jadi dengan adanya tekanan udara kita juga bisa tahu ketinggian kita berapa meter dari permukaan laut. Nanti kita akan coba. Terus ada fitur apa lagi nih ya? Mirip dengan GTS 2 ya. Cuman ini harganya itu lumayan jauh beda dari GTS 2. Ini GTS 2 Mini ini harganya di 1 jutaan lebih sedikit ya. Dan untuk baterainya, teman-teman pasti nanya, ini baterainya tahan sampai 2 minggu penggunaan normal ya. Jadi penggunaan normal ini tahan sampai 2 minggu. Terus di bagian sini ada lubang yang saya nggak tahu, ini lubang mikrofon atau lubang apa ya. Karena kalau dibaca-baca itu datasheetnya ini bisa ada Alexa-nya. Jadi kayak Google Assistant gitu. Dan sekarang saya akan coba GPS-nya di luar. Jadi di sini GPS-nya kita klik go dulu biar nanti dia dapatkan data sinyal GPS pada saat saya jalan. Oke, ini sudah nyala dan sekarang kita coba. Nah, ini kecepatan rata-rata teman-teman bisa lihat 34 km per jam. Saya pilih tadi mode bersepeda tapi ternyata saya naik sepeda motor. Gak apa-apa, tapi ini tujuannya kita cuma untuk ngetes GPS-nya akurat apa enggak. Saya berkeliling Denpasar, daerah mana nih namanya? Ini Tiara Dewata, terus saya mau lewatin lapangan Puputan.
Karena ini saya mau berhenti di Jadijaya ya, saya mau beli spare part. Jadi lewatin lapangan puputan yang banyak pohon-pohonnya. Nanti kita akan lihat di Google Map, karena ini bisa dilihat di Google Map nanti ya. Mau nggak dia akurat. Ini cuaca udah agak sedikit mendung ya, tadi pagi agak hujan, terus siang cerah lagi, ini udah mulai mendung-mendung lagi nih, kayaknya mau hujan. Dan benar teman-teman, pada saat saya pulang setelah membeli spare part, kondisi hujan. Tapi tenang, jam dari Amazfit GTS 2 mini ini juga tahan air. Jadi karena ada mode berenangnya, teman-teman bisa pakai jam ini pada saat berenang, sehingga diketahui berapa kalori yang habis pada saat kita berenang gitu ya. Kita masih bisa mantau detak jantung walaupun kita pada saat itu sedang berenang, sedang di dalam air jamnya. Itu ya bagus banget. Cuman kan ada lubang tadi di jamnya, tapi kok nggak masuk ya? Oke, setelah beberapa menit kita tadi keliling-keliling, kita lihat datanya dulu. Kita mau lihat datanya apakah tersimpan di jamnya. Kita masuk ke riwayat latihan. Di sini kita lihat 8,13 km saya sudah berkeliling tadi sama Dodo. Dan tampilannya kita bisa lihat kemana aja rute perjalanan kita tadi. Coba kita lihat bawah. Oke, jarak tempuhnya, terus durasinya, kecepatan rata-rata, detak jantung. Nah, ini kalori yang kita habiskan tadi kecil banget karena kita nggak ada lari ya, nggak ada mengayung. Total pendakian 74 meter. 74 meter. Berarti ini bisa mengetahui seberapa tinggi kita mendaki. Ini cocok banget buat orang yang senang mendaki. Jadi kita tahu riwayat pendakian kita gitu ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Di map yang lebih realistis, kita bisa lihat tracking kita. Di sini juga datanya nggak cuma angka-angka aja, bahkan ada grafik. Teman-teman bisa lihat itu ada grafik yang di bawah. Itu artinya saya sedang diam di toko spare partnya. Dan ini ada grafik detak jantung juga, sehingga diketahui bahwa pada saat kecepatan berapa, detak jantung saya berapa. Nah, ini dia ketinggiannya. Jadi ketinggian daerah yang saya lewatin ternyata terukur juga sebagai grafik di sini. Mungkin coba kita lihat di mapnya. Saya akan lebih detail lagi melihat apakah memang benar-benar akurat GPS yang ada di Amazfit GTS 2 mininya. Kita akan zoom. Saya tadi perjalanan mulai dari toko ya, mulai dari toko terus mengarah ke barat, belok, dan ini udah kelihatan beloknya. Terus tadi kayaknya saya belok kiri deh. Oh iya, jadi kita lihat di sini saya tadi melewati Renon. Ini kita ke utara, ini daerah yang tadi hujan itu ya. Dan saya tadi kan sempat melewati daerah yang banyak pohon-pohon hijaunya. Nah, itu di lapangan puputan. Kita lihat, kita tadi ngelewatin lapangan puputan. Di sini kita belok. Terus yang saya bilang tadi Tiara Dewata, masuk gang. Dan nah ini dia. Ini dia lapangan puputannya. Tapi di map kok nggak hijau ya. Terus saya berhenti di toko spare part. Ini kelihatan ya, gerakan saya agak nggak beraturan karena saya masuk toko, keluar toko kayak gitu ya. Di sini dia. Nah, untuk tampilannya ini banyak banget bisa kalian pilih ya, karena tampilan LCD-nya menggunakan AMOLED. Kita pilih desain yang manapun itu bagus-bagus warnanya. Ini ada desain yang baru ya. Ini desain apa ya? Apa sih namanya? Astronot. Nah, ini astronot nih. Ini bagus. Coba kita akan upload. Tidak memerlukan waktu yang lama agar tampilan jamnya berganti. Jadi masing-masing tampilan jam memiliki display data yang berbeda. Ada yang menampilkan data detak jantung, ada yang cuma jam dan tanggal gitu ya, macam-macam. Dan kecerahan jamnya di sini kayak terlalu cerah deh. Teman-teman bisa atur auto ataupun dikecilin. Walaupun dikecilin, itu sebenarnya masih bisa dilihat dengan jelas. Ini saya lebih suka agak dikecilin aja. Karena segini aja udah terang ya. Ini sebenarnya udah terang banget, tapi di kamera biasa aja ya. Nah, ini sensornya menyala. Dia mendeteksi detak jantung kita setiap menit. Setiap semenit sekali dia mendeteksi gitu.
Nah, ini dia teman-teman, tadi kita sudah review. Oh, saya lupa juga. Ini bisa notifikasi telepon. Kalau GTS 2 bisa menjawab telepon, kalau yang ini belum bisa, teman-teman. Jadi cuma bisa notifikasi teleponnya aja. Nah, itu dia review saya tentang GTS 2 Mini yang harganya di bawah GTS 2, tapi fitur-fiturnya setara dengan GTS 2. Ukurannya juga lebih kecil. Dan mungkin kalau teman-teman nggak suka jam yang agak besar, GTS 2 Mini ini salah satu pilihan yang wajib dibeli gitu ya. Mungkin untuk hadiah pacarnya kali, karena tampilan AMOLED bagus banget. Dari pinggir itu jamnya masih bisa kelihatan. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk ikuti terus channel YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.